Dia katakan, kalau pemimpin yang buta memimpin orang yang buta, kedua-dua jatuh ke dalam parit atau longkakan. Jadi kita tidak mau ada pemimpin yang buta. Itulah sangat penting, saudara. Kamu masih remaja pun, kamu harus doakan. Dalam konteks gereja kita, doakan pastor sidang, penetua. So, pemimpin itu penting. Kalau kami tidak jalankan kepimpinan yang baik, ada pengaruh yang kurang baik terhadap kamu, jemaat biasa, apalagi generasi muda. Pemimpin itu penting. Itulah sebabnya Nikodemus itu, dia artinya dia adalah macam pemimpin atau penjajah bangsa atau umat, the conqueror of the people. Saya harap kita memahami, dan kamu sudah dengar cerita pastor tentang Alexander, bahwa dia tegur itu askar yang nama yang sama. Dia bilang, kalau kamu tidak ubah sikap kelakuanmu, kamu ubahlah namamu. Dia tidak mau orang sama nama dengan dia yang lalai dalam tugasnya. Yang kedua, pastor mau jelaskan tentang Farisi, sebab semua ini dalam ayat yang pertama. Seorang Farisi, supaya kita mengerti, Farisi itu terdapat mungkin mendekat 100 kali dalam keempat Injil. Perkataan Farisi itu berpuluh-puluh kali, banyak kali. Apakah ini artinya Farisi? Ini adalah parti. Ini kalau zaman modern ini memang lain sedikit. Maksudnya satu kelompok atau kumpulan orang membuat satu kumpulan atau kelompok parti. Sekarang pilihan raya kan ada parti politik. Kamu boleh jadi kalau kamu sudah 18 tahun ke atas, kamu boleh isi borang jadi anggota parti warisan, parti PPS, parti STAR. Itu kamu tahu itu parti, maksudnya kelompok, perkumpulan. Jadi Farisi ini adalah satu kumpulan agama Yahudi. Orang Farisi ini, mereka punya perlembagaan atau maklumat. Tujuan mereka membentuk kumpulan ini yang dinamakan Farisi adalah supaya semua rakyat Israel, mereka punya fahaman, mereka punya maklamat atau perlembagaan kewujudan mereka itu, supaya semua orang Yahudi mentaati hukum Taurat. Mereka ini parti agama Yahudi, itulah pasti tulisannya. Jadi di negara Malaysia pun, sebab ini karena live stream atau nanti pastor pun upload, saya tidak mau sebut nama parti-parti nanti terlalu sensitif, tapi kamu mungkin faham maksud saya. Di negara Malaysia pun ada parti-parti yang berjuang berdasarkan agama, dan tujuan mereka adalah untuk semua rakyat Malaysia mungkin sama ada masuk agama mereka ataupun mentaati ajaran-ajaran satu-satu agama. Di Malaysia pun ada parti-parti politik yang ditubuhkan berdasarkan agama semata-mata. Ini saya beri satu contoh supaya kamu memahami ini apa ini Farisi. Inilah kumpulan yang sangat berpengaruh. Mereka duduk, mereka di antara imam-imam yang mengadili Yesus, yang menyebabkan Yesus digantung di atas kayu salib. Orang Farisi terlibat juga untuk menganiayai Yesus. Oke, jadi kalau kamu nanti tidak paham, di antara contoh yang dalam slide itu adalah Saulus atau Rasul Paulus. Sebelum dia digelar sebagai Paulus, nama dia adalah Saulus, adalah raja orang Israel. Raja Israel yang pertama adalah Saulus, yang kedua adalah Daud, yang ketiga adalah Salomo. Dan Saulus, rasul kita ini, adalah bekas orang Farisi. Sebelum dia menjadi rasul, dia adalah dalam kumpulan, malah dia di antara pemimpin. Dia ada otoriti, dia adalah pemimpin. Dia sudah, walaupun dia mungkin waktu itu masih muda, awal 30-an, tetapi menurut kesaksian Paulus di Filipi dan Galatia, dia sudah lebih maju berbanding orang yang sebaya dengan dia. Dan saya katakan dalam slide ini, orang Farisi merupakan musuh Yesus. Bila kamu membaca Injil, kamu tahu kebanyakan kerap kali bila Yesus mengajar dan berdialog, orang Farisi yang membantah. Saya beri contoh macam mentaati Sabat. Kalau orang Farisi itu hari Sabtu itu disebut hari Sabat dan tidak boleh buat apa-apa. Jadi waktu mereka nampak murid-murid Yesus pergi pungut itu mungkin gandum di ladang, mereka menegur Yesus, kenapa murid-muridmu melakukan itu?
Bagi mereka kalau Sabat itu rehat saja, tidak boleh buat apa-apa. Dan Yesus mengajarlah, memberi satu penjelasan kepada mereka. Jadi ada perbahasan di antara pemahaman Yesus, apakah maksud sebenarnya hari Sabat dengan pemahaman orang Farisi. Pasti tidak akan terlalu lama ke situ, supaya kita belajar tentang bab yang ketiga dalam Yohanes. Dan yang seterusnya, ini waktu malam. Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Ini ayat kedua. Boleh kamu jawab kenapa dia datang berjumpa dengan Yesus waktu malam? Kenapa? Sebab dia tidak mau kedapatan, betul dia. Dia malu itu. Itulah tadi ayat Roma 1 ayat 16. Kalau dalam bahasa aslinya Paulus katakan, aku tidak malu. I'm not ashamed of the gospel. Dia malu, dia takut pemimpin orang Farisi yang lain nampak dia pergi jumpa Yesus. Sebab waktu itu orang Farisi menentang, membantai Yesus. Tapi Nikodemus mungkin dia curious, dia mau tahu, dia mau berkenalan. Tapi dia juga takut, dia tidak mau kedapatan. Jadi waktu malam tidak ada orang lain nampak dia secara sembunyi. Itulah saya katakan malam itu melambangkan kegelapan, ketakutan, penyembunyian. Dia mau sembunyi, mungkin dia mau merahasiakan bahwa dia pergi bertemu dengan Yesus. Dan kalau dalam Yohanes itu darkness or night, waktu malam, itu melambangkan dosa atau dunia yang menentang Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Kegelapan itu melambangkan dosa atau orang duniawi yang tidak mau percaya dengan Tuhan. Saya teruskan. Yang sebenarnya ajaran bab 3 dan bab 4 merupakan ajaran utama, ajaran dasar. Itulah pasti tidak mau terlalu cepat. Kalau tidak siap hari ini, 2 minggu akan datang kita akan sambung. Kenapa? Sebab bab 3 tentang kelahiran baru itu pun hanya sampai mungkin ayat 16. Dan ayat-ayat yang seterusnya banyak lagi ajaran yang sangat penting. Dan ajaran tentang penyembahan. Yesus berdialog dengan perempuan Samaria, mengajar tentang worship. Kan bukankah ibadah itu atau worship itu penting kan? Setiap hari Minggu kita datang. Sebenarnya setiap acara dalam kebaktian kita boleh katakan sebagai penyembahan kita. Bukan hanya memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberi keuangan, itu penyembahan. Dan Yesus mengajar itu melalui dialognya dengan perempuan Samaria. Dan setelah dialog itu dalam bab 3 dan bab 4 banyak lagi ajaran-ajaran yang lain. Jadi kita tidak mau terlalu cepat. Cuma itulah saya harap kamu sudah baca Injil Yohanes bab 3 dan 2 minggu akan datang bab 4 dan kamu senang untuk mengikutinya. Sekarang pasti coba jelaskan tentang ini. Kita lihat bab 2 kamu sudah baca. Jadi Nikodemus mulakan dialog dengan mengatakan, pertama dia panggil Yesus sebagai Rabi. Maksudnya dia mengaku Yesus seorang yang agak luar biasa. Yesus tidak terlatih, tidak pernah pergi sekolah teologi. Dahulu kala, kalau saudara baca Kisah Rasul, ada seorang guru nama dia Gamaliel. Dahulu kala, kalau kamu mau jadi rabi guru, kamu harus pergi sekolah yang dipimpin oleh guru-guru yang terkenal. Di antaranya Nikodemus dalam Yohanes dan juga Gamaliel dalam Kisah Rasul. Jadi maksudnya pemimpin-pemimpin agama mereka harus melalui satu proses pembelajaran. Sampai hari ini kalau mau jadi rabbi dalam ini konsep yang modern, dari perkataan rabi. Rabi itu adalah guru. Rabi itu bahasa Aramik atau bahasa Ibrani. Didaskalos bahasa Yunani, guru dalam bahasa Melayu. Kalau zaman sekarang di Israel, kalau saudara mau jadi rabi atau guru agama, paling singkat kamu harus pergi sekolah teologi mereka. Paling singkat itu 7 tahun. Ada sekolah Yahudi yang melatih pembelajaran mereka 10 tahun, baru layak ditabis sebagai rabi. Dan biasanya ini pasti ceritakan, kamu boleh Google. Biasanya mereka akan masuk
20 tahun. Masih muda lah, sudah lipas mungkin form 5, form 6 mereka masuk sekolah agama dan dilatih 10 tahun, genap 30 tahun. Baru mereka layak ditabis 10 tahun, bukan main kan? Sekarang kalau pergi sekolah 3-4 tahun dapat ijazah, tapi itu lain cerita lah. Oke, jadi Nikodemus ini seorang yang agak luar biasa, tetapi dia mengakui bahwa Yesus adalah seorang yang disertai Allah. Tidak mungkin dapat mengadakan tanda-tanda seperti yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Kamu paham maksud saya? Secara penilaian manusia, so Nikodemus itu dia neutral, dia perhatikan pelayanan Yesus. Dia takut sebab ada pemimpin Yahudi atau Farisi yang lain. Dia takut mendekati Yesus, tapi dia dapat menilai Yesus melakukan mukjizat kan. Jadi secara objektif dia tahu Yesus ada kelebihan di situ. Allah menyertai Yesus sebab Yesus berkuasa. Dia ada kuasa usir syaitan, menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya. Jadi itu pengakuan Nikodemus dalam ayat yang kedua. Jadi sekarang masuk dalam tema yang utama dalam bagian pertama bab yang ketiga ini adalah Yesus berkata ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Inilah ajaran tentang born again, kelahiran kembali atau kelahiran baru. Mungkin sebagai permulaan, pastor ingin ceritakan kesaksian, sebab mungkin kebanyakan kamu lahir dalam keluarga SIB, jadi keluarga kamu pun betul-betul sudah percaya Tuhan. Tapi saya lahir dalam keluarga Roman Katolik, dan waktu saya kecil, saya masih ingat kalau sekolah rendah, ibu bapak saya masih setia pergi di gereja. Jadi saya kena baptisakan, kami beribadah di Saint Mary's, itu Roman Katolik. Sampai remaja semakin jarang sudah. Sampai saya dikatakan dari mungkin tingkatan 6 sampai saya tingkatan 2 sebelum saya pergi ke luar negeri, saya sudah jadi Christmas Christian sekali setahun saja. Sebab saya ikut ibu bapak. So ibu bapak tidak sudah pergi sembahyang, jadi hanya Christmas saja. Saya masih ingat Christmas. Saya paling suka itu Christmas Eve kalau di gereja RC dulu. Wah, ramai berkumpul-kumpul. Tapi saya tidak kenal Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saya di sana. Suka sajalah ramai-ramai. Ada kawan-kawan, 400-500 orang, dan begitu keadaan saya. Sehingga, pastor mau ceritakan ini kelahiran kembali ini. Waktu saya di New Zealand, saya 17 tahun. Saya mengalami yang disebut dalam Yohanes ini. Saya mengalami kelahiran baru. I was born again. Saya mengenal Tuhan secara pribadi. Saya waktu sebelum itu saya pikir Yesus itu jauh. Saya memang tahu Yesus kan, sebab RC memang tahu juga tentang Yesus. Tapi saya tidak pernah berdoa. Kalau baca firman Tuhan mungkin Mazmur 23 adalah itu. Tapi selain daripada itu tiada. Sebelum saya lahir kembali. Jadi saya harap, saya tidak tahu bagaimana pengalaman kamu. Mungkin dalam konteks keluarga Kristen, pengalaman kamu lebih seperti Timotius. Kamu tahu Timotius? Ya, Timotius dididik oleh nenek dan ibunya dari kecil, sehingga dia dengar mungkin Injil diberitakan oleh Paulus, Kisah Rasul bab 16.